Selamat pagi, mau persiapan summit Attack. Tapi cuaca di luar sepertinya kurang bersahabat karena hujan badai. Selamat pagi, tapi mau summit Attack. Cuaca kurang mendukung sebenarnya. Badai, angin yang kencang sekali dari tadi malam. Mudah-mudahan cuaca lebih bersahabat dan kita bisa mencapai puncak. Wah, amin, amin. Di sini semua tim sudah kumpul dan kita bersiap-siap untuk segera sampai tempat. Waktu menunjukkan pukul 4.45. Kalau cuacanya bersahabat dan kita dalam pace yang normal, mungkin mudah-mudahan 4 jam kita bisa sampai di puncak. Oke, ikuti terus perjalanan kami ya. Memasuki fase klimaks untuk summit attack. Untuk cuaca badai, angin. Dan kalau kita lihat beberapa hari ke belakang terang, hari ini badai, kemungkinan ini hari pertama untuk mulai badai hari-hari berikutnya. Tapi untuk peluang ini paling bagus karena ini baru permulaan. Siap. Kalau angin nanti terlalu kencang, diharap aja ya, diharap Tidur. itu udah agak reda. Kalau untuk angin yang sekarang masih normal kan, masih tahan. Ya. Apa yang membuat hidupmu semakin dekat dengan kematian akan membuat hidupmu semakin hidup. Itu tadi quotation dari Eisen, salah seorang kawan dari Samarinda yang ikut dalam pendakian di Kerinci ini. Quotation dari Eisen ini gak hanya keren menurut saya, tapi sangat dalam makna yang tersirat. Terkadang, saya senang berada dalam zona nyaman, yang sering banget membuat saya jadi lupa apa yang menjadi tujuan hidup saya. Setiap hari, seperti menjalankan hidup yang sudah-sudah. Hari ini, sama dengan hari yang kemarin. Tetapi, perjalanan hidup akan menjadi lebih bergairah kalau saya berani melangkah dan melewati zona nyaman. Hidup akan menjadi lebih hidup saat saya berada di puncak perjuangan. Kita menuju shelter 3, kondisinya itu sudah, tanjakannya sudah sangat curam. Dan tadi saya sempat kena jackpot di bawah 3 kali. Mudah-mudahan sampai di atas lancar ya. Tanjakannya udah seperti itu tuh guys. Selamat pagi. Kondisi cuacanya sudah mulai cerah. Mudah-mudahan tidak ada badai. Tanjakan luar biasa, tanjakannya benar-benar lutut ketemu dada. Dan tadi saya sempat kurang enak badan ya, agak masuk angin tadi sehingga sempat jackpot 3 kali ya, sempat ya lumayan lah, berasa badannya gak enak. Tapi mudah-mudahan bisa puncak ini untuk hari ini. Semoga diberikan izin untuk bisa puncak hari ini. Amin. Jalur dari shelter 2 menuju shelter 3 didominasi oleh tanjakan-tanjakan terjal dan berbentuk seperti saluran air atau gorong-gorong. Untungnya di sepanjang jalur banyak akar-akar dan tumbuhan subalpin yang biasanya tumbuh di ketinggian di atas 2400 mdpl. Sepanjang perjalanan menuju shelter 3, tubuh saya sebenarnya sedikit lemah. Bisa jadi saya mengalami sedikit dehidrasi karena sempat jackpot 3 kali tadi.
Beruntung saya ditemani salah seorang pemandu lokal dari Gresik tuh yang sabar banget menanti. Dan ia berbaik hati membawakan ransel saya. Semakin tubuh terasa lemah, di situ saya semakin menstimulasi diri. Yuk, bisa yuk, bisik saya berkali-kali kepada seluruh tubuh. Dan di situasi seperti itu, saya biasanya mengajak bicara semua anggota tubuh saya. Mulai dari menepuk-nepuk kaki agar kuat untuk melangkah, atau mengelus perut yang sedari tadi rasanya pengen mual terus. Saya beruntung, setiap anggota tubuh saya ternyata terlatih untuk gak gampang menyerah. Mereka bisa push to the limit untuk membantu saya mencapai tujuan saya saat ini, yaitu Puncak Indrapura Kerinci. Mari kita mulai lagi. Akhirnya sampai juga saya di shelter 3. Shelter ini berada di ketinggian 3.319 mdpl. Di lokasi ini adalah tempat terakhir bagi pendaki kalau ingin mendirikan tenda. Tapi lokasi ini sangat terbuka, jadi butuh peralatan tenda yang mumpuni nih supaya tahan kalau diterpa angin yang kencang. Shelter ini lumayan luas dan bisa menampung sampai dengan 7 tenda. Di sekitar shelter 3 ada sumber air yang berasal dari rembesan air. Tapi yang namanya rembesan air ya, akan ada sedikit rasa nih pada saat kita meneguknya. Dari shelter 3 ini, Puncak Indrapura terlihat membentang begitu perkasa. Puncak yang kerucut berwarna merah dan tidak ada satupun vegetasi yang hidup. Jalur dari shelter 3 menuju puncak akan melewati jalur yang sedikit berkelok. Dari kejauhan akan terlihat seperti titik lurus, tapi pada kenyataannya kita akan melewati beberapa punggungan yang berkelok. Jadi jangan sampai terkecoh ya pada saat nanti mendaki, terutama pada saat nanti kita turun. Suara irama angin yang khas menjelang puncak Kerinci akan kita temui di sepanjang jalan. Alunan seperti seruling tak henti-hentinya bersenandung menyapa para pendaki. Terkadang alunan seruling itu berhenti karena disapu angin yang cukup kencang dan bisa menyebabkan tubuh terhempas. Berkali-kali saya harus berhenti dan jongkok supaya tubuh bisa lebih dekat dengan tanah.
Sebelum menuju puncak, kita akan menemui Tugu Yuda. Di lokasi ini menjadi sebuah marka penunjuk jalan yang benar. Di kalangan pendaki, Tugu Yuda ini dikenal sebagai plakat untuk mengenang kepergian Yuda Sentika yang hilang pada tanggal 23 Juni tahun 1990. Berdasarkan kisah yang diceritakan, pada saat itu Yuda baru berusia 17 tahun dan merupakan siswa pencinta alam yang terpisah dengan teman-temannya ketika turun dari puncak Kerinci. Saat itu, kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka dan terakhir mereka bertemu dengan Yuda adalah di titik di mana Tugu Yuda ini dibangun. Sampai sekarang, jasad Yuda tidak diketemukan. Selain plakat Tugu Yuda, ada 2 plakat lagi yang ada di sekitar lokasi, yaitu plakat untuk Setiawan dan Adi Permana. Untuk mengenang kepergian mereka, tak ada salahnya untuk kita tundukkan wajah sejenak dan panjatkan doa kepada mereka saat kita melewati tugu ini. Cuaca menjelang summit begitu cepat berubah. Langit yang tadinya tertutup kabut tiba-tiba bisa berubah menjadi cerah. Hamparan langit biru yang diselimuti awan putih terlihat dengan jelas sekali. Setelah sekitar 1,5 jam tadi dari shelter 3, kita istirahat dulu di sini guys. Lumayan berat medannya. Selain tanjakan-tanjakan yang luar biasa, anginnya juga kenceng banget. Jadi lumayan tadi membuat seperti ditampar-tampar lah pipinya itu dengan angin. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di awan, di mana kedamaian menjadi istananya, dan kini tengah kau bawa aku menuju ke sana. Akhirnya sampai juga di puncak Indrapura. Alhamdulillah 2 kali saya diizinkan untuk menapaki puncak Indrapura Kerinci. Cuacanya luar biasa.
Wah, gak nyangka ya, saat di puncak ternyata sekaligus juga untuk merayakan hari ulang tahun saya. Rasa syukur dan haru bisa sampai di puncak Kerinci pada hari ulang tahun dan di tengah kabut yang masih menyelimuti puncak. Sebuah kebahagiaan untuk saya memiliki sahabat-sahabat sesama pendaki yang sudah seperti saudara sendiri. Sesekali kita perlu berada di sini, menikmati indahnya puncak gunung untuk menghadirkan rasa syukur pada setiap hembusan nafas dan pada setiap butir keringat yang mengucur deras di wajah. Dan sesekali kita perlu merasakan betapa kecilnya kita saat berada di gunung, untuk menghadirkan rasa ikhlas pada setiap belayan angin dingin yang seolah menampar sekujur tubuh, dan pada setiap teriknya mentari yang seakan menembus kulit. Sesekali kita juga perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari kebesaran alam ini. Tadi udah sedang dalam proses turun. Yang di sebelah sana adalah Danau Gunung Tujuh, salah satu ikon juga di Sumatera Barat ini, di Sungai Penuh. Dan paling asik sih habis mendaki Kerinci, lalu kita bisa mendaki ke sana. Itu keren banget. Jadi ada danau ya di tengah-tengahnya ya. Ada danau di tengah-tengahnya, dikelilingi oleh pegunungan. Luar biasa. Indonesia is very beautiful. Kita nggak perlu jalan-jalan ke jauh-jauh tempat. Di sini sudah cukup ya. Banyak hal yang bisa kita dapetin. Pemandangan yang indah, experience-nya, dan tentu kebersamaannya. Oke, I love Indonesia. Danau Gunung Tujuh merupakan danau kaldera yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi di masa lampau. Danau ini terletak pada ketinggian 1996 mdpl dan menjadi salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Karena berada di dataran tinggi, suhu di sekitar danau ini bisa mencapai 17 derajat Celcius dan sering ditutupi oleh kabut. Danau ini terletak di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Untuk bisa mencapai Danau Gunung Tujuh, katanya kita bisa trekking dengan jarak tempuh sekitar 2-3 jam loh. Kalau waktunya cukup, bisa juga ya sobat pendaki menambah waktu untuk mencoba trekking ke sana setelah pendakian Kerinci. Tadi sewaktu kita mau summit pas pagi-pagi, badainya luar biasa. Ada badai dan cuacanya jelas sekali. Selama kita bisa menikmati pemandangan dan di sepanjang Kayu Aro dan sekitarnya. Yang namanya mendaki gunung itu bukan berarti harus main cepet-cepetan ya guys, tapi bagaimana kita bisa menikmati prosesnya, bisa mendapatkan keindahan-keindahannya, dan yang jelas kita bisa bercengkrama nih dengan teman-teman sesama pendaki juga. Seperti tadi saya ceritakan, menuruni punggungan Kerinci perlu benar-benar fokus memperhatikan jalur dan juga posisi kita. Jalur
seperti terlihat garis lurus, tapi ternyata ada sedikit kelokan yang perlu diperhatikan, terutama setelah melewati Tugu Yuda. Saya sempat terkecoh sebentar karena saat menuruni punggungan gunung, posisi saya saat itu sedang turun sendirian dan cuaca agak berkabut. Akhirnya, saya berhenti sejenak untuk menunggu kabut turun dan saya bisa melihat kembali jalur menuju shelter 3. Beruntung saat itu ada beberapa tenda pendaki yang berwarna-warni di shelter 3. Jadi, saya bisa menjadikan itu sebagai patokan tujuan saya saat menuruni punggungan gunung. Senang rasanya bisa sampai di jalur lagi dan bertemu guide serta porter yang sedang menunggu di sana. Sebenarnya saya tidak menyarankan untuk mendaki atau turun sendirian. Setidaknya ada 1 atau 2 orang yang bisa bersama dengan kita. Berjalan dengan 4 atau 6 mata tentunya akan lebih mudah bila dibandingkan hanya dengan 2 mata. Selepas shelter 3, kami mendapati cuaca yang kembali kurang baik. Sudah mulai turun hujan dan jalur menjadi lebih licin pada saat kami menuruni shelter 3 sampai shelter 2 Bayangan tempat kami menginap. Akhirnya sampai juga di shelter 2 Bayangan tempat kita menginap. Hai, kita sudah menikmati es buah. Wow, enak sekali ya. Enak, Begitu kita sampai langsung ada es buah. Luar biasa. Mantap pokoknya. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, ini sudah hari terakhir pendakian dan step by step sudah kita lalui, dan salah satu diantaranya yang menjadi tujuan kita utama, main goal kita udah sampai puncak dan kita tinggal sebelum kita berdoa, marilah kita mengucapkan syukur bahwa kita diberikan window, jendela ya, untuk bisa mendaki 1 hari, hanya 1 hari saja. Kalau itu terlambat, kita tidak akan pernah bisa muncak. Kalau kondisi seperti kemarin, mulai dari sore sampai pagi 12 jam terus turun hujan, saya rasa kita nggak akan mungkin bisa pergi ke puncak. Jadi itu salah satu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita bisa melaksanakan impian kita bersama. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia. Gunung ini bukan terbilang gunung yang mudah, tetapi gunung ini menawarkan keindahan luar biasa di tengah kemegahan dan keperkasaannya. Bahkan saat menuruni gunung ini pun, hamparan keindahan menjadi kenikmatan tersendiri, di samping tantangan yang tetap ia berikan. Modal fisik yang kuat rasanya belum cukup jika tidak dibarengi oleh kekuatan mental dan keikhlasan. Ikhlas menerima kelemahan diri, sehingga tidak selalu merasa berbangga diri. Dan juga ikhlas menerima rasa sakit, sehingga tidak selalu merasa tak terkalahkan. Apa yang membuatmu semakin dekat dengan kematian akan membuat hidupmu semakin hidup. Ada 1000 kisah dan cerita dari Gunung Kerinci. Cerita tentang kasih sayang, cerita tentang kegagahan, persahabatan, atau
tentang berbagai kelucuan-kelucuan. Apapun narasinya, jangan menua tanpa cerita. Terima kasih Kerinci atas semua cerita yang telah kau goreskan dalam lembaran hidupku dan sahabat-sahabatku.